layaknya seorang manajer. Last but not least, tempat terkeren banget di prodi ini yaitu Digital Room, di mana ruangan ini dilengkapi dengan sarana produksi digital yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa manajemen. Terima kasih ya Bu ya. Jadi buat kalian mahasiswa yang pengen belajar dunia digital, yuk kita kesini belajar bareng. Tentunya dengan berbagai fasilitas yang telah tersedia, semua kebutuhan mahasiswa dapat terpenuhi. Di sini, kita diajarkan untuk menjadi pemimpin yang kompeten dengan berbekal digital marketing, supply chain management, IHRM, financial teknologi, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, menjadi pemimpin yang terampil harus mampu berpikir adaptif dan solutif. Untuk memperkuat kompetensi tersebut, Prodi Manajemen memiliki program Center of Excellence di mana mahasiswa dapat melakukan internship dengan mitra dunia usaha dan dunia industri. Pada program ini, terdapat dua fokus utama, yaitu Supply Chain Management serta Tourism and Hospitality. Dengan begitu, mahasiswa jauh lebih siap dari segi soft skill dan juga pengalaman di lapangan. Adapun beberapa mitra yang bekerja sama dengan program studi manajemen yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurul Asfiyah, MM, Kepala Program Studi Manajemen, menaruh harapan besar bagi mahasiswa. Ayo mahasiswa, mulai menata masa depan kalian. UMM telah memberikan banyak ajang bagi kalian untuk dapat mengembangkan potensi diri. Program studi manajemen berfokus menciptakan entrepreneur, profesional, dan akademisi. Selain jalur reguler, ada banyak cara yang bisa dimanfaatkan. Berbagai macam beasiswa disediakan di UMM. Dengan fasilitas yang telah tersedia, mahasiswa dapat mengoptimalkan potensinya untuk berkembang secara maksimal. Karena di UMM pasti lulus tepat waktu, pasti kerja, dan pasti mandiri. Program studi manajemen, let the future start here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kaprodi Manajemen, Ibu Dr. Nurul Asfiyah, MM. Yang kami hormati Ibu Sekprodi 2 Manajemen, Ibu Novi Puji Lestari, SEMM. Dan juga teman-teman mahasiswa baru Program Studi Manajemen Angkatan 2023 yang berbahagia pada pagi hari ini. Wah, luar biasa sekali. Saya mau menyapa dulu nih teman-teman maba. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah pastinya sehat selalu ya. Dan juga saya himbau kepada teman-teman maba untuk dapat mengaktifkan kameranya selama acara pada pagi hari ini supaya terlihat wajah-wajah cantik dan gantengnya. Begitu. Dan juga saya himbau kepada teman-teman untuk dapat menyimak penjelasan mulai dari awal hingga akhir acara dan juga dapat menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk sesi tanya jawab nantinya. Oke, dan juga tentunya saya di sini juga sudah bersama dengan Ibu Kaprodi Manajemen, Ibu Dr. Nurul Asfiyah, MM, dan juga Ibu Sekprodi 2 Manajemen, Ibu Novi Puji Lestari, SEMM. Bagaimana nih Ibu kabarnya? Baik, Aina. Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Tidak ada halangan apapun ya Ibu ya tadi selama perjalanan ke sini. Untuk menyambut maba ya. Harus semangat selalu ini menyambut teman-teman maba pada pagi hari ini. Iya. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang santai saja terkait program studi manajemen. Ya. Begitu, mungkin saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Kaprodi untuk dapat menyapa teman-teman maba dan juga menjelaskan terkait profil dari program studi manajemen itu bagaimana. Oke, baik. Saya mulai dari memperkenalkan diri mungkin ya. Oke, baik. Halo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Camaba, bagaimana di sana? Sehat selalu ya. Baik, jadi saya di sini sebagai Kaprodi atau Ketua Program Studi ya, Manajemen UMM yang saat ini bertugas nanti untuk menyambut Anda nih, gitu ya. Jadi Anda saya sebut dengan Camaba karena memang belum disahkan ya, belum disahkan untuk menjadi Maba Prodi Manajemen UMM. Salam sehat dari kami dan saya Nurul Asfiyah yang bertugas nanti untuk mengelola Prodi Manajemen termasuk menyambut kedatangan Anda semua di Prodi Manajemen dengan berbahagia dan senang hati. Begitu? Monggo Ibu bisa langsung dijelaskan mungkin terkait program studi manajemen ataupun terkait profil lulusan nanti yang akan dihasilkan oleh mahasiswa. Baik, saya mulai dengan mengenalkan kepada adik-adik, pada anak-anakku gitu ya, tentang profil prodi manajemen. Yang disebut dengan prodi manajemen tentu kita berada pada konsepsi bidang manajemen bisnis begitu. Namun berdasarkan kepada telusur ya, tracer studi kami gitu ya, maka kami mencoba untuk mengenalkan atau untuk membuat sebuah profil nantinya prodi manajemen itu menjadi sebagai apa begitu. Nah, yang perlu saya kenalkan pertama kali kepada anak-anakku semua di sini bahwa prodi manajemen itu mempunyai profil lulusan tiga utama besar ya, bukan berarti yang lainnya tidak begitu. Nah, tiga utama besar itu apa? Yang pertama adalah entrepreneur begitu ya. Kenapa kok entrepreneur? Jadi mahasiswa nanti itu akan diolah ya di sini tentu dengan berbagai ilmu yang terkait dengan manajemen bisnisnya, dengan berbagai bidang yang terkait di dalamnya gitu. Nah, entrepreneur ini ternyata menjadi pilihan terbanyak ya, bagi lulusan kami yang lalu-lalu begitu. Nah, dasar inilah yang kami gunakan bahwa banyak mahasiswa dari prodi manajemen itu yang kemudian memilih manajemen ini, dan kemudian kami memprofilkan profil pertama kami itu adalah entrepreneur. Nah, profil yang kedua, kalau tadi yang pertama ya, profil yang kedua itu kami menyebutnya dengan manajer gitu ya. Kalau manajer atau profesional begitu, maka dia nantinya akan menjadi seseorang yang berada di dalam profesi tertentu ya, sebagai profesional di dalam perusahaan-perusahaan ya, semacam itu, bisa di bank, bisa di perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Nah, dia akan menjadi manajer tadi begitu. Nah, sementara yang kemudian yang ketiga itu yang kami menyebutnya dengan researcher, atau sebenarnya lebih mengawali, lebih tepatnya itu adalah researcher muda begitu ya, atau periset muda. Nah, tujuannya di sini karena ini adalah dunia akademis gitu ya. Nah, kalau dunia akademis maka saat ini tuntutan dari dunia global, kemudian kita selalu menaikkan apa istilahnya itu, menaikkan kapabilitas kita di dalam persaingan kompetisi global gitu. Maka researcher itu menjadi satu pilihan yang penting di sini. Nah, yang disebut dengan researcher itu nantinya kalian bisa saja kemudian melanjutkan studi begitu, melanjutkan studi di S2, pasca sarjana, master dan seterusnya begitu ya, untuk menjadi periset sejati. Biasanya kemudian pilihannya adalah menjadi academician atau pendidik ya, semacam kami begitu. Itu kalau kategori dari
profil lulusan ya, Mbak Iya. Aina. Keunggulan dan rekognisi Badan Akreditasi Internasional seperti apa sih Bu yang dapat memberikan gambaran suasana perkuliahan yang menyenangkan? Nah, ini menarik sekali ini, Mbak Aina. Jadi kami menyambut mahasiswa ini ya, Iya. camaba ini tidak main-main gitu ya. Kami mencoba untuk apa istilahnya itu, menjaga trust ya, menjaga kepercayaan dari kompetisi. Apapun alasannya kita kan berkompetisi gitu ya. Apapun alasannya kita berkompetisi, kompetisi baik dengan perguruan tinggi yang lain ataupun kompetisi setelah nanti adik-adik atau mahasiswa kami kemudian diluluskan begitu ya. Nah, oleh karenanya kami harus mempersiapkan itu untuk menjaga trust. Artinya yang saya maksud dengan trust di sini adalah trust dari mahasiswa kami semacam Mbak Aina begitu, atau trust dari masyarakat secara umum begitu. Nah, untuk trust ini kemudian kami juga menjaganya dengan mengikuti gitu ya, mengikuti istilahnya akreditasi gitu ya Pak. Akreditasi tentu secara nasional harus dilakukan gitu, karena kami adalah bagian dari negara kan gitu ya. Nah, kalau kami bagian dari negara maka kami terakreditasi oleh BANPT namanya, Badan Akreditasi Perguruan Tinggi itu nasional begitu. Kita masuk di kategori A keunggul begitu. Nah, sementara karena bagi kami itu tidak cukup Mbak Aina gitu ya, itu tidak cukup karena sekali lagi trust tadi harus kami jaga gitu ya, harus kami jaga, kami upayakan, dan itu nggak main-main gitu ya. Kami mencoba untuk mendapatkan atau menawarkan di dunia luar sana ya, kami akhirnya mendapatkan yang pertama di dunia internasional kami mendapatkan rekognisi AUNQIE namanya gitu ya. AUNQIE itu akreditasi di tingkat ASEAN ya, di tingkat ASEAN. Jadi di tingkat ASEAN kami sudah menjadi anggota mereka gitu ya, untuk bahwa kami adalah setara di tingkat ASEAN. Dan itu saya kira formasi-formasi seperti ini juga digaungkan ya oleh negara kita gitu. Jadi jangan khawatir, kami akan menjaganya begitu. Namun tidak cukup ya, tidak cukup di tingkat ASEAN saja begitu ya. Rekognisi tidak hanya kami dapatkan dari ASEAN saja, tetapi juga dari Eropa, dari benua Eropa sana, dan kami sudah mendapatkan yang namanya akreditasi internasional FIBA begitu, itu dari negara Jerman. Jadi saya kira untuk akreditasi ini saya kira sudah sangat cukup begitu. Sangat cukup bukan berarti kita tidak akan berdiam cukup dengan akreditasi ini, tidak, kami masih akan bergerak lagi begitu. Nah, yang saya maksudkan dicukup itu artinya dengan akreditasi tadi berarti kami sudah sah untuk menyetarakan diri gitu ya, menyetarakan perguruan ini, menyetarakan manajemen ini untuk kelas di Asia Tenggara maupun di tingkat Eropa sana. Wah, luar biasa sekali. Ya. Memang program studi manajemen ini sudah terakreditasi baik nasional maupun internasional begitu ya Ibu ya. Betul. Oke. Untuk mendukung bidang akademik dan juga kemahasiswaan nih Bu, manajemen pastinya bekerja sama dengan beberapa mitra. Nah, mitra apa saja sih Bu yang sudah bekerja sama dengan manajemen UMM ini? Baik. Untuk mitra, jadi kami punya gerak cepat ini bersama tim pengelola prodi manajemen, ada Bu Novi begitu ya, kemudian juga ada Pak Iqbal Robi dengan tim-tim yang lainnya yang sangat support untuk kerja keras dan kerja cepatnya begitu, sangat support begitu. Nah, oleh karenanya kemudian kami sudah melakukan kerjasama, baik itu sudah diinisiasi oleh universitas maupun yang kami inisiasi sendiri. Nah, di level nasional bahkan kemudian saya sebagai ketua APSMA gitu ya. Nah, ketua APSMA ini apa?
asosiasi program studi ya, asosiasi program studi manajemen di level nasional begitu. Itu saya ketuanya, Mbak Aina. Nah, sementara bagi kami artinya dari kerjasama tadi berarti sudah pasti ada kan begitu. Jadi dan bahkan kemudian saya berusaha untuk menggerakkan bahwa kita bisa bergerak dengan lebih cepat dengan berbagai kerjasama tadi. Nggak cukup dengan tadi ya yang saya sebut dengan APSMA tadi, maka kita juga melakukan kerjasama dengan pihak yang lainnya seperti perguruan tinggi yang memang kita kategorikan sudah levelnya unggul begitu ya. Level unggul itu ya kan tidak mudah mencapainya dan kita harus selalu juga melakukan networking. Nah, bagi kami rivalitas tetap penting ya. Bagi kami rivalitas tetap penting karena itu untuk menjaga marwah semangat kami begitu. Namun rivalitas ini harus dimaknai sebagai networking yang kuat, yang kokoh sehingga rivalitas ini memberikan makna yang positif begitu. Nah, oleh karenanya kami juga membangun kerjasama kalau di tingkat nasional itu misalnya dengan UII, dengan UNER, dengan dan sebagainya begitu ya dari level daerah-daerah di khususnya memang ya pendidikan kita nggak menolak ya bahwa pusat utamanya ada di Jawa gitu ya. Tetapi juga kami juga sudah membangun kolaborasi di tingkat internasional, mulai dari ASEAN begitu ya, pertukaran mahasiswa dan sebagainya, termasuk di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengabdian, community service gitu ya, yang itu di bawah Bu Novi nantinya begitu untuk mengelola secara khususnya begitu, dan ada pertukaran ada dan sebagainya jadi di tingkat wilayah ASEAN gitu ya maupun di wilayah yang lebih luas dari itu. Di antaranya kami kan juga masuk di dalam radarnya Erasmus ya, Erasmus Plus, dan itu termasuk saya kan sudah pergi ke mana Eropa begitu ya, dan maknanya ini maksud saya ya bukan perginya ya, maknanya artinya bukan berlibur begitu ya, tetapi ada penugasan yang memang itu terjadi karena ada relationship ya, ada networking, ada kolaborasi dengan pihak Eropa sana begitu. Jadi kami sudah mengirim mahasiswa maupun dosen begitu ya ke Eropa dalam rangka penguatan di dalam kerjasamanya. Gitu. Memang banyak sudah mitra yang bekerja sama dengan manajemen UMM ini ya, baik nasional tadi maupun internasional begitu. Oke, berbicara terkait program akademik yang ada di program studi manajemen nih Ibu Novi maupun Ibu Nurul. Nah, keunggulan mata kuliah yang ada di Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang ini apa saja sih Bu? Atau seperti apa begitu? Mungkin bisa dijelaskan, monggo. Boleh Ibu Novi atau Ibu? Baik, terima kasih. Mungkin saya sapa camabanya dulu ya, Mbak Aina ya. Iya, boleh. Oke, baik. Selamat datang calon mahasiswa baru di program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Malang. Mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Tadi Mbak Aina sudah memperkenalkan sebenarnya ya. Jadi nama saya Novi Puji Lestari. Kebetulan saat ini saya diamanai untuk mendampingi Ibu Kaprodi Manajemen di dalam mengemban amanah menjadi sekretaris program studi 2 di bidang manajemen begitu. Oke. Terkait dengan pertanyaan yang diberikan Mbak Aina tadi, keunggulan, mata kuliah unggulan. Sebenarnya kalau keunggulan di Prodi Manajemen itu ada mata kuliah manajemen strategik Ibu ya. Yep. Manajemen strategik itu yang diberikan keunggulan di program studi manajemen. Jadi mungkin kami juga akan menyinggung sedikit tentang yang namanya Center of Excellence ya, Mbak Aina ya. Jadi tadi Bu Nurul sudah menjelaskan arah terkait dengan profil dari lulusan di bidang manajemen itu apa. Nah, di bidang manajemen ini sendiri kita ada yang namanya Center of Excellence. Center of Excellence ini adalah kelas unggulan yang diberikan oleh program studi manajemen. Kebetulan kita ada 2. Dan itu bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri.
Jadi selain yang namanya teman-teman mahasiswa mengenal yang namanya MBKM, di program studi manajemen itu juga ada namanya Center of Excellence. Tadi sekilas di video awal sebenarnya sudah ditampilkan apa sih yang namanya Center of Excellence itu. Jadi kita ada 2 Center of Excellence, ada Tourism and Hospitality dan ada Supply Chain Management. Nah itu untuk kapan? Kalau untuk mahasiswa itu nanti diarahkan di semester 6 perkuliahan, begitu. Begitu Mbak Aina kira-kira. Oke, berarti program-program yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang tentunya di manajemen ini ada yang namanya Center of Excellence ya Ibu ya. Yang mana Center of Excellence ini dirancang difokuskan untuk melatih hard skill dan juga kemampuan soft skill-nya mahasiswa tersebut. Betul. Jadi di manajemen sendiri tadi juga ada Center of Excellence Tourism and Hospitality dan juga Supply Chain Management. Oke, ini sudah mulai diterapkan ya Ibu ya? Sudah. Jadi tahun angkatan khususnya untuk angkatan kakak tingkat di tahun 2020 itu sudah mulai menerapkan Center of Excellence. Jadi kalau misalkan kemarin saya pantau teman-teman ya di grup maba manajemen itu Mbak Aina, kan teman-teman milenial ini luar biasa antusiasnya begitu ya. Kalau saya pantau ada yang membahas tentang katanya Mas Menteri kalau kuliah tanpa skripsi, bener nggak sih loh? Itu benar gitu ya. Artinya memang kuliah saat ini boleh tidak mengerjakan skripsi, namun, nah ada namunnya Mbak Aina. Jadi namun di belakang itu ada syarat yang perlu diselesaikan. Bukan kalau selesai perkuliahan semester 6-7 kemudian langsung sudah lulus, selesai, tidak begitu. Tapi ada apa bentuk pertanggungjawaban yang perlu diberikan mahasiswa kepada kami. Nah makanya salah satunya adalah Center of Excellence tadi. Dengan mengikuti Center of Excellence, mahasiswa itu bisa lulus tanpa skripsi dengan menyusun yang namanya scriptpreneur. Nah, tidak harus Center of Excellence saja. Misalkan teman mahasiswa itu nanti ketika di semester akhir mereka itu bisa mempublish jurnal atau mereka melakukan penelitian kemudian dipublish di jurnal internasional, itu sudah setara dengan skripsi. Maka itu bisa kita konversi dengan skripsi. Nah, makna lulus tanpa skripsi itu di situ. Jadi bukan berarti ketika selesai teori kemudian tidak kuliah gitu ya, tidak, artinya sudah dianggap sarjana manajemen, tidak begitu. Ada beberapa syarat yang perlu dilalui oleh teman-teman mahasiswa. Begitu. Oke, salah satunya Center of Excellence tadi. Iya, gitu. betul. Saya tambahkan Boleh, untuk Ibu, penjelasannya ya. Jadi ya benar yang disampaikan oleh Bu Novi tadi ya. Jadi kami sudah melaunching Center of Excellence itu di tahun 21 ya. Dari tahun 2021 di tengah atau di tengah-tengah itu ya, di tahun 21. Nah, kemudian dengan berbagai proses gitu ya, dengan berbagai proses maka pelaksanaan baru kita mulai tahun 22 gitu ya. Tahun akademik maksudnya ya. Tahun akademik. Berarti kalau tahun akademik itu dimulainya di sekitar Juli Agustus begitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa Prodi Manajemen itu mempunyai 2 track namanya. Nah, kalau kereta api itu kan ada track juga ya, double track sekarang ya kereta api itu. Nah, kereta api itu double track sehingga kalau dulu itu jalannya ke barat saja atau ke timur saja. Nah, sekarang bisa bolak-balik. Nah, sama kita juga mempunyai track yang satu itu yang disebut dengan track reguler gitu ya, track reguler, sedangkan track yang kedua itu adalah track yang MBKM tadi. Nah, COE masuk kategori di track MBKM tadi. Nah, kalau MBKM itu adalah program dari negara. Jadi oleh karenanya banyak nama mahasiswa kita yang sudah masuk MSIB, pertukaran mahasiswa mengajar, kemudian berbasis by project itu sudah ada. Nah, itu tadi yang disebut oleh Bu Novi begitu ya, terkait dengan bahwa kemudian mahasiswa boleh lulus no skripsi gitu ya, tetapi harus diganti gitu ya dengan scriptpreneur. Nah, sehingga tadi itu kalau di semester 1, 2, 3, 4, 5 nah wajib nih gitu ya, wajib nih dilaksanakan di Prodi Manajemen UMM. Namun ada kalanya kalau MBKM-nya dari negara itu kadang-kadang juga mahasiswa daftar sendiri. Oke, kita coba untuk
apa istilahnya itu, menyesuaikan begitu kadang-kadang. Tapi memang wajib itu. Kalau yang semester 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Unggulannya di situ. Unggulan konsep dari prodinya. Nah, unggulan ini yang kemudian memunculkan adanya kelas-kelas unggulan yang berikutnya yang tadi disampaikan oleh Bu Novi, yaitu tentang COE gitu ya, Center of Excellence. Asik dengan Center of Excellence ini begitu, karena pelibatan DUDI, pelibatan pihak luar gitu ya, itu menjadi secara Sudah langsung bisa terjun langsung gitu. secara langsung berinteraksi dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa kuliah tapi seolah-olah bekerja, Iya. mahasiswa kuliah tetapi tidak di kelas, mahasiswa kuliah tetapi di perusahaan, tapi juga tetap ada yang di kelas juga gitu ya, karena penyampaian kadang-kadang bisa di kelas perusahaan, kadang-kadang juga bisa di kelas di prodi manajemen, seperti itu gitu ya. Oke, luar Gitu biasa ya, Bu sekali. Novi ya. Mungkin teman-teman Camaba tadi belum sempat menyaksikan Ibu video Oke. COE. Mungkin bisa kita putarkan ya video COE terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Ketidakseimbangan pasar tenaga kerja menyebabkan ketidaksempurnaan pada penyerapan tenaga kerja di perguruan tinggi. Belum optimalnya kuantitas wirausaha yang notabensinya menjadi sumbangsi ekonomi bangsa. Lebih disediakan oleh rendahnya fleksibilitas program studi dan fakultas di perguruan tinggi. Saat perkuliahan, mahasiswa hanya mendapatkan peluang pada satu jalur akademis saja. Satu bidang ilmu yang terkadang mahasiswa kurang memiliki passion di bidang tersebut. Mereka memilih bidang tersebut karena keterpaksaan belaka. Karena itulah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang hadir dan eksis memberikan solusi jalur kuliah reguler dengan jalur alternatif Center of Excellence atau disebut sebagai COE, ditawarkan sebagai sebuah solusi keunggulan yang fleksibel bagi mahasiswa dan calon lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk mendukung pada kemampuan bidang fokus tertentu, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang menawarkan berbagai bentuk Center of Excellence. Tourism and Hospitality, Supply Chain Management, Building Management, Sustainability Accounting, Sekolah Akuntansi Desa, Accounting for Small Medium Enterprise, Kelas Profesional Perbankan Syariah, Kelas Pasar Modal. Untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang tak lagi terbatas, kami hadir sebagai upaya menyiapkan penerus bangsa yang siap berkompetisi membangun bangsa bersama dunia usaha, dunia industri. Jangan buang kesempatan Anda. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Demi masa depan Anda yang lebih cerah. Siapkan diri Anda untuk bergabung menjadi bagian dari free web card yang disediakan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis melalui jalur Center of Excellence atau kelas unggulan yang disalurkan pada Anda semua. Bekali diri Anda, siapkan diri Anda demi masa depan yang berkompeten dengan memfokuskan pada bidang keahlian tertentu. Ingat, kesempatan tidak datang untuk dua kali. Wah, luar biasa sekali ya. Tadi sudah ditayangkan terkait video Center of Excellence yang ada di program studi manajemen. Sepertinya teman-teman Camaba ini sudah ada yang tertarik, Bu. Oke. Sudah ada yang berminat untuk masuk program
Center of Excellence ini. Oke, berbicara terkait kegiatan mahasiswa nih Ibu. Kegiatan mahasiswa seperti apa sih yang dilakukan selama perkuliahan oleh mahasiswa dan juga beasiswa-beasiswa yang ditawarkan selama menjadi mahasiswa di program studi manajemen itu apa? Mungkin bisa dijelaskan Ibu? Baik. Terima kasih Mbak Aina. Jadi yang pertama terkait dengan kegiatan mahasiswa ya, tentunya kalau kegiatan mahasiswa ya berarti terkait dengan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan mulai semester 1 sampai semester 5 itu tadi yang disampaikan oleh Bu Kaprodi juga. Kemudian kalau terkait dengan beasiswa, sebenarnya beasiswa kalau dari beasiswa yang ditawarkan di tingkat universitas dari segi mahasiswa baru kan juga ada. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil atau mencari beasiswa itu secara mandiri. Artinya beberapa ada yang lolos misalkan beasiswa Jarum misal, atau ada beasiswa dari perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi artinya biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa untuk kuliah itu sebenarnya ketika mahasiswa itu sendiri bisa mengelola itu dengan baik malah akan menjadi tambahan penghasilan. Ketika mereka memperoleh beasiswa, misalkan mereka memperoleh pendanaan dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa misalkan, itu malah akan menambah pendapatan mereka, seperti itu Mbak Aina. Jadi bisa beasiswa mandiri seperti yang disampaikan Bu Nurul tadi terkait dengan internasionalisasi, itu juga mereka bisa mengikuti Erasmus gitu ya. Artinya kan itu pengalaman. Mereka bisa belajar di berbagai perguruan tinggi di universitas luar negeri yang bekerja sama dengan UMM tentunya di dalam Erasmus itu tadi. Begitu Mbak. Oke, jadi memang banyak beasiswa yang bisa didapatkan oleh mahasiswa ya. Oke, bisa mungkin saya tambahkan boleh, gitu ya. Bu. Baik, benar yang disampaikan Bu Novi, banyak sebenarnya kesempatan, cuma memang kalau kesempatan itu kan istilahnya kita yang harus aktif, bergerak, ya. Kita yang harus respon gitu ya, kita yang harus merespon atas misal sudah ada pengumuman dan sebagainya begitu ya. Nah, namun demikian itu dari negara juga banyak, dari MBKM pun tadi yang dari negara itu juga banyak begitu. Seperti yang tadi saya sebut ya Bu Novi ya, terkait dengan misal kampus mengajar gitu. Itu kampus mengajar itu kan juga mahasiswa diharapkan misalkan kembali ke kampungnya, walaupun tidak harus ke kampungnya, kembali ke kampungnya tetapi dibayar kan begitu. Dengan mengajar di tempat lain, itu kan program-program MBKM yang memang sudah dirancang oleh pemerintah. Demikian pula dengan mahasiswa yang istilahnya pertukaran ya, istilahnya di pertukaran mahasiswa. Nah, di pertukaran mahasiswa tadi, misal saat ini ada mahasiswa yang sedang kuliah ada yang di ITB, di IPB, di Unhas, Andalas gitu ya, itu cukup jauh, tetapi di Bali Universitas Udayana begitu ya, dan sebagainya ada banyak begitu ya. Rata-rata mahasiswa memang memilih yang di luar Jawa kalau masalah itu mungkin. Tapi tadi ada ITB dan IPB ya. Jadi itu juga istilahnya menambah relationship, menambah pengalaman dan sebagainya untuk mahasiswa yang bersangkutan. Dan itu baru semester 2 loh gitu. Jadi itu yang tadi saya sebut bahwa kadang-kadang MBKM itu datangnya walaupun kami mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti semester 1 sampai 5 wajib di prodi, namun demikian toh negara kan menawarkan, maka kami juga harus fleksibel untuk masalah ini dan tidak menjadikan itu sebagai sebuah kendala bagi mahasiswa kalau mau istilahnya itu bergerak kemana, mencari pengalaman kemana gitu ya. Dan itu mereka daftar langsung ke Dikti gitu. Nah, kemudian juga itu kan di skala nasional begitu ya. Dan jangan lupa Bu Novi, kita kan juga punya networking yang lain yang yang dengan UII, yang dengan sampai lupa saya namanya yang itu Mas networking untuk itu bukan untuk ada 20 kok ada Nuni ya, kita juga masuk di di networking Nuni tadi. Nuni itu ada istilahnya
prodi-prodi yang keren-keren di sana yang saling menawarkan begitu ya, yang saling menawarkan, misal di Unpad, di UI, di BINUS gitu ya, di UII, di UNER. Nah itu mereka bisa mengikuti itu, cuma memang harus disesuaikan antara mata kuliah di, kalau Uni ya, mata kuliah di sini dengan mata kuliah yang di sana begitu. Nah itu yang di skala nasional. Jadi Nuni itu lumayan bagus juga begitu ya. Jadi kami setiap tahun itu melakukan koordinasi di skala Nuni tadi. Nah sementara juga di skala internasional, dan itu juga disediakan loh ya oleh negara begitu ya. Ya jadi memang kita yang harus istilahnya Bu Novi, berpacu ya, melakukan responsi terhadap apa yang sudah seharusnya kita persiapkan. Tapi saya percaya bahwa Prodi Manajemen kan menyiapkan Bu Novi ya, kelas berbahasa Inggris ya. Kami belum menyebut kelas internasional ya Bu Novi ya. Jadi kami baru menyebut yang namanya kelas berbahasa Inggris. Tapi kita punya tekad 1 tahun, 2 tahun ke depan kita sudah punya kelas internasional. Begitu ya Bu Novi ya. Begitu. Jadi sekarang masih dalam penyusunan ya, persiapan kesana kemari. Oleh karenanya kita kerjasamanya dengan Cina, dengan Taiwan dan sebagainya. Dan jangan lupa mahasiswa kan mendapatkan yang namanya FLSP dan FL ya, ada dua semester kan itu, tetapi standar dengan dikonversi dengan D3 ya, setara dengan D1 ya. Setara dengan D1. Tetapi itu sangat menarik karena itu kelas berbahasa Inggrisnya ada di situ, termasuk Prodi Manajemen itu memberikan spesial kelas Mandarin ya. Kelas Mandarin. Jadi itu sangat menarik, dan kebetulan itu ada nggak ya? Kebetulan itu katanya nggak ada ya. Yang ada adalah itu memang dari Allah gitu ya. Guilin ya, saya pernah ke Guilin. Artinya apa? Yang saya maksudkan bahwa Guilin itu di Cina gitu ya. Menarik sekali gitu ya, bahwa ada kerjasama yang kita bangun begitu ya, yang membuat pertukaran antar perguruan tinggi tadi. Jadi itu kerjasamanya U to U, universitas to university gitu ya. Jadi memang menarik, bahwa sangat tergantung kepada bagaimana Anda nanti ya, Anda semua begitu ya, mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, bangun relationship baik itu dengan dosen Bu Novi, dosen wali begitu ya, dosen wali dengan prodi dan sebagainya. Bu Novi ini yang secara langsung akan menangani adik-adik mahasiswa begitu ya Bu Novi ya. Semua kegiatannya harus pengetahuan Bu Novi nantinya. Nah artinya yang saya maksudkan, kesempatan itu seringkali datangnya melalui Bu Novi begitu ya. Walaupun seringkali juga melalui langsung dari university ya Bu Novi ya. Termasuk hari ini ya Bu Novi ya. Hari ini jam 1 ya Bu Novi kalau nggak salah. Jam 1 nanti akan ada, kita diundang oleh marketing internasional ya di Surabaya, dan kita mengirimkan berapa 10 ya dari prodi manajemen begitu. Itu sangat menarik, pengalaman itu nggak kita dapatkan karena katakanlah ilmu marketing itu kan juga sangat berkembang, dan kemudian yang paling menarik di situ kemudian ditawarkan marketingnya itu marketing dengan wayang gitu loh ya, dinamakan pewayangan kita, dan itu sangat menarik. Dan kerjasama ini kemudian diakui oleh Kotler. Nah, kalau yang maba mungkin belum mengenal Kotler, tapi kalau kakak-kakaknya yang sudah di semester 3, di semester 4, semester 5, kalau kita sebut Kotler, nah itu semacam Al-Qur'annya, ini semacam loh ya, semacam Al-Qur'annya orang-orang marketing, dan itu sudah diakui oleh dunia gitu. Dan itu nanti Bu Novi bersama 10 mahasiswa akan pergi ke Surabaya untuk mendapatkan ilmu-ilmu semacam itu, dan itu kelas internasional itu gitu. Nah tadi saya belum selesai di kelas internasionalnya yang luar biasa. Kita sudah beberapa kali ya, mulai tahun berapa Mbak Bu Novi?
tahun 2000 sekian ya, kita sudah mengirim mahasiswa ke ke internasional gitu ya, mulai ke Polandia, ke Latvia, ke mana, ke Itali, ke Spanyol, ke Turki, Korea gitu ya, dan seterusnya. Dan sekarang kita sedang mengirim juga sekarang saat ini ya, sedang mengirim 2 mahasiswa kita yang di Malaysia begitu ya, dan itu biaya negara loh gitu loh. Biaya negara luar biasa. Tetapi jangan lupa skill dan kemampuan selalu ditingkatkan. Betul. Baik itu kemampuan secara akademik, karena nggak mungkin kita mengirimkan gitu Ujuk-ujuk ya, mengirimkan mahasiswa tanpa kemampuan tadi, termasuk skill ya. Berbahasa Inggris itu menjadi syarat utama kalau ke dunia internasional. Tapi hari gini mahasiswa kami luar biasa bahasa Inggrisnya gitu ya, termasuk dosen-dosen muda kami skill di bahasa Inggrisnya sangat luar biasa, dan oleh karenanya kami juga untuk mengimbang itu mengirimkan sekarang studi para bapak ibu yang di PhD gitu ya, untuk menempuh studi PhD di luar gitu ya. Ada 5 ya Bu Novi ya sekarang ya, ada 5 yang sedang kita kirimkan ke luar negeri gitu. Ada yang di Korea, ada yang di Malaysia gitu. Taiwan ya, ada di Taiwan gitu. Menarik sekali ya, Bu Ya. ya. Banyak sekali program dan juga beasiswa yang bisa didapatkan oleh mahasiswa. Yang penting mahasiswa bisa harusnya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kesempatan Tepat sekali. tersebut. Gitu. Exactly. Oke, selain kegiatan mahasiswa yang bisa dilakukan selama perkuliahan, seberapa pentingnya sih Bu ikut organisasi gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Langsung Bu Novi kalau ini. Karena dalam pengasuhan Bu Iya. Novi nih gitu ya. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang seberapa penting ya Mbak Ina ya, jadi di Prodi Manajemen itu kan kita ada yang namanya Himpunan Mahasiswa Program Studi kalau sekarang ya. Iya. Kalau dulu HMJ, nah kalau sekarang namanya Himpunan Mahasiswa Program Studi. Dengan teman-teman bergabung, sebenarnya organisasinya banyak. Kalau misalkan di lingkup jurusan memang ada HMPS Manajemen. Kemudian kalau misalkan nanti di tingkat universitas, teman-teman sesuai dengan bakat minatnya apa. Misalkan bakatnya kok di bidang nyanyi, misalkan ya. Ada juga, misalkan kok saya suka paduan suara, gitu ya, juga ada Gita Surya. Dan itu luar biasa loh, organisasi atau UKM-UKM yang ada di UMM itu, mereka sudah go internasional begitu Mbak Aina. Jadi artinya kita mewadahi teman-teman mahasiswa yang mereka itu punya bakatnya itu di mana, kita akan membantu. Karena tagline-nya dari kemahasiswaan itu kan tidak ada pelanggaran yang tidak diberi sanksi dan tidak ada prestasi yang tidak dihargai. Gitu ya. Jadi artinya ketika kita bicara tentang pelanggaran, maka ya sekecil apapun pelanggaran itu pasti akan ada sanksinya, dan sebaliknya prestasi apa yang diperoleh oleh mahasiswa itu juga pasti akan diberikan reward seperti itu atau dihargai itu tadi. Maka kalau dari sisi keuntungan sebenarnya kita bergabung di organisasi itu kan untuk melatih kepemimpinan, kemudian melatih kerjasama, bahkan melatih keberanian seperti ini ya Mbak Aina ini ikut juga di bidang organisasi. Kita belum tentu bisa mengasah kemampuan loh tanpa dengan berorganisasi begitu ya. Akhirnya belajar bagaimana ngobrol, bagaimana berdiskusi, komunikasi dengan baik dengan siapapun, itu kita juga belajarnya di organisasi. Begitu sih Mbak Aina. Oke, jadi memang penting banget ya untuk berorganisasi, dan juga sudah disediakan banyak sekali UKM-UKM, unit kegiatan mahasiswa yang bisa diikuti oleh mahasiswa tersebut. Gitu. Oke, selain kita sudah membicarakan terkait organisasi, seberapa pentingnya organisasi, juga bagaimana sih Bu pentingnya mengikuti magang dan juga part-time di dalam perkuliahan ini, di unit bisnis di UMM. Iya, iya, magang dan juga part-time. Boleh saya tambahkan sekaligus yang tadi sedikit saja ya, terkait dengan pentingnya berorganisasi.
bagi saya begitu ya, bagi saya organisasi itu semacam kita itu hidup berjamaah, begitu ya, hidup berjamaah. Dan berjamaah itu sangat penting kalau kategori itu adalah sholat, begitu ya. Dengan berorganisasi maka kita akan melatih diri kita, gitu ya, melatih diri kita tidak menjadi seseorang yang sendiri, tetapi kita tanggap lingkungan, begitu. Apalagi gitu ya, apalagi UMM hari ini sudah berada di dalam circle SDGs. Nah, ini satu hal yang baru lagi nih, gitu ya. Setelah akreditasi tadi, kemudian UMM juga ada di circle-nya SDGs. What is it? Nah, Sustainable Development Goals. Artinya begitu ya, UMM adalah menjadi bagian yang dilibatkan gitu ya, bagian yang dilibatkan di dalam sebuah proses besar untuk globalisasi ini begitu. Dan itu kan di bawah payung, kalau di Indonesia di negara itu di Bappenas, kalau di dunia itu di UNESCO begitu. Nah, artinya kalau sudah seperti itu, maka sebenarnya kita sebenarnya menjadi benar-benar tidak bisa mengecilkan diri begitu ya. Kita benar-benar menjadi the best, dan harus bisa ke dunia yang tidak hanya di sini-sini, lokal, regional, bahkan tidak cukup hanya di nasional, tetapi sudah nggak bisa dilepas ke wilayah global. Maka tadi sudah kita kirim kemana-mana kan gitu. Nah, di mana organisasi itu ada, organisasi yang meng-create tentang tadi itu di SDGs di wilayah kampus ini ada. Baru memang, karena memang itu juga menjadi bagian dari mentradisikan bahwa kita itu bertanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap globalisasi. Jadi nggak bisa globalisasi sendirian, tidak bisa. Bahwa globalisasi itu harus kita lakukan secara bersama-sama, seperti itu. Nah, itu kalau kita bicara yang view-nya begitu ya. Masalah yang lain terkait dengan pentingnya organisasi itu adalah soal mental, gitu ya. Mental attitude dan mental kesiapan kita untuk bergabung dengan yang lainnya. Kemudahan bagi alumni itu seringkali didapatkan justru karena dia aktivis, gitu ya. Kenapa kok mudah? Ya karena dia sudah berkemampuan tanpa harus melalui katakanlah istilahnya itu training tertentu begitu ya. Dia sudah mampu menyesuaikan diri di dalam lingkungannya. Lebih mudah daripada mereka yang tidak melakukan aktivitas keorganisasian. Itu pentingnya di situ. Sementara yang tadi lupa, yang berikutnya tadi magang. Magang. Yeah. Maka kemudian di antara dari proses untuk penyesuaian, selain berkutat atau aktif di dunia organisasi kemahasiswaan, yang saya terus terang itu sangat mendukung dengan Bu Novi dengan timnya, karena itu penting banget gitu ya, karena berjamaah itu berorganisasi itu bagi saya berjamaah tadi. Maka di antara yang bisa dilakukan, dan itu juga banyak dilakukan para aktivis, adalah melakukan magang begitu ya, untuk ngetes, istilahnya ngetes ya. Coba untuk ngetes dirinya sejauh mana kemampuan real. Kemudian kalau dulunya itu berhubungan secara langsung dengan antar mahasiswa begitu, nah sekarang ngetes dengan dirinya dengan the real life gitu ya, di dunia industri, dunia kerja. Nah, oleh karenanya kita juga memagangkan adik-adik tadi begitu. Tapi untuk magang memang ada mata kuliah untuk saat ini nggih Bu Novi ya. Ada kuliahnya, namun tidak cukup dengan itu, kita juga menyiapkan mahasiswa yang non kurikulum istilahnya untuk magang tersebut. Selain yang COE pasti harus magang begitu. Nah, itu adalah kesiapan-kesiapan, termasuk di dalam kesiapan di dalam pemagangan ini di kampus pun juga menyediakan begitu ya, menyediakan area untuk magang yang kemudian kita sebut dengan part time. Dan ternyata part time ini sangat membantu. Ini hasil dari tracer studi kami ya, hasil dari tracer studi kami. Mereka itu yang setelah
mengikuti part time itu terbantu di dalam berkomunikasi dengan pimpinan nanti waktu saat kerja begitu ya, pimpinan dengan teman dan sebagainya. Dan jangan lupa kita juga mempunyai unit-unit bisnis ya, UMM mempunyai unit-unit bisnis yang ini sering menjadi apa istilahnya itu komparasi antar perguruan tinggi begitu. Jadi perguruan tinggi yang lain selalu kalau sudah kita melakukan rapat bareng atau apapun begitu ya, koordinasi dan sebagainya dengan dunia perguruan tinggi yang lain, dia akan selalu mengatakan hebat UMM ini memiliki banyak unit bisnis begitu. Dan memang intinya adalah itu adalah cita-cita besar dari pimpinan kami jauh, tidak hanya sekarang ya, jauh sebelumnya, bahwa di Amerika sana begitu ya, termasuk di Eropa sana banyak sekali perguruan tinggi yang terintegrasi dengan unit bisnis. Itu yang kemudian menjadi cita-cita dan mencoba untuk dikreasikan dan kemudian ada begitu. Termasuk misalnya kita kan punya rumah sakit, kita punya hotel, kita punya wisata, kita punya pom bensin dan sebagainya. Itu adalah unit-unit bisnis yang menurut kami itu memang dilirik. Bahkan ada satu, maaf ya, kalau kami boleh mengkomparasikan Bu Novi ya. Ada tetangga yang mencoba untuk ingin juga punya bisnis yang sama dengan kita, tapi nggak selamanya berhasil loh gitu loh. Jadi ada hotel tetapi nggak sampai tuntas begitu, istilahnya. Kita lihat kalau di hotel UMM itu kan luar biasa, tamunya nggak pernah kosong ya, nggak pernah kosong. Kemudian juga tentu pom bensin dan sebagainya begitu ya, dan lain-lain lah begitu. Tapi terus terang ini pernah mau diikuti oleh tetangga lah ya, tetangga kalau dianggap rival ya begitu ya, dan ternyata nggak berhasil loh mendirikan pom bensin. Itu nggak sesederhana itu gitu loh ya. Jadi harus ada niat kuat yang kemudian kita berkemampuan untuk menciptakan bahwa itu bisa ada gitu. Dan juga konsistensinya. Yes. Oke, baik teman-teman, itu tadi sudah kita dengarkan bersama terkait penjelasan profil manajemen dan juga program-program yang bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa dan juga kegiatan-kegiatan mahasiswa yang bisa diikuti selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Oke, mungkin buat teman-teman Camaba ini yang mau bertanya bisa langsung saja chat di kolom Zoom. Kita persilahkan.
Baik Ibu, ini sudah masuk pertanyaan. Ada dari Kak Gilang Purnama ya. Ini di UMM, pertanyaannya, di UMM ini konsentrasi jurusan manajemen apa aja dan ditentukan di semester berapa? Gitu. Mungkin bisa langsung dijawab. Langsung saya dulu Bu Novi ya. Baik. Ya, menarik ini pertanyaannya. Kenapa kok menarik? Sebenarnya biasa, tapi menjadi menarik karena ya, ada karenanya nih, gitu ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita sudah masuk di dunia yang terkategori akreditasinya internasional. Ciri khas dari akreditasi internasional itu adalah prodi harus berkemampuan untuk menyiapkan pilihan-pilihan bagi mahasiswanya. Nah, itu kan. Nah, kenapa kok pilihan-pilihan? Artinya bahwa yang namanya belajar, yang namanya kuliah itu harus dengan bergembira. Ternyata itu seperti itu. Yang disebut dengan bergembira bukan berarti nggak ada tugas loh yo, bukan begitu. Tetapi kan memberikan makna bahwa kalau kita kuliah dengan bahagia, dengan gembira, maka kita menikmati aktiviti itu menjadi lifestyle di dalam berkuliah dan kemudian menjadikan itu adalah sesuatu bahwa nantinya akan menjadi passion kita dan kita terbawa di dalam kultur dunia akademis, gitu ya. Nah, pilihan tadi memang sudah menjadi kewajiban pada saat kita berada di kategori akreditasi internasional. Di antara pilihan tadi adalah konsentrasi, di antaranya gitu ya. Di antaranya adalah konsentrasi tadi. Nah, konsentrasi atau peminatan ya istilahnya. Karena kalau konsentrasi itu menjadi seolah-olah curam ya, seolah curam gitu ya. Nah, peminatan di sini di prodi manajemen ada 4 ya. Ada financial ya. Nah, Bu Novi ini financial nih gitu ya. Manajemen financial. Kemudian kalau saya Bu Nurul ini human resource ya, manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada marketing ya, marketing manajemen, dan ada operational manajemen. Itu kalau di konsentrasi. Cuma pilihan yang lainnya tadi yang tadi saya sampaikan bahwa kalau udah masuk pada skala internasional tadi, maka pilihan-pilihannya harus lebih luas dari itu. Di antaranya tadi sudah ada ya MBKM tadi gitu nggih. Dan itu sudah kami lakukan semua. Oke, jadi sudah terjawab ya pertanyaan tadi. Jadi konsentrasi atau peminatan di program studi manajemen ini ada 4 ya Ibu ya. Oke, mungkin bisa lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Rio Esa Prayoga. Ya. Apa saja yang harus dikerjakan supaya bisa lulus kurang dari 4 tahun atau 8 semester? Nah, ini ya Bu Novi ya. Ini yang memang menjadi pemikiran kami bersama, begitu ya. Bersama itu yang saya maksudkan, prodi sangat memikirkan adik-adik atau mahasiswa kami, anak-anak kami gitu ya, agar kuliah tidak melebihi 8 semester. Begitu. Kenapa begitu? Karena saya meyakini, saya sebagai pengelola bersama Bu Novi dan Pak Iqbal dan tentu semua dosen yang ada, kami mencoba untuk menggerakkan semua orang, begitu. Kami adalah prodi yang terbesar ya kalau di UMM ini ya, prodi yang banyak terbesar. Peminatnya. Paling banyak peminatnya dan paling banyak pekerjaannya dan paling banyak tanggung jawabnya. Begitu nggih Bu Novi? Bu Novi itu kalau udah kerja luar biasa nih, begitu. Nah, tentu kami mencoba untuk membuat kurikulum seefektif mungkin ya, seefektif mungkin agar mahasiswa itu mampu menyelesaikan perkuliahannya tidak melebihi 8 semester, karena saya meyakini bahwa itu adalah pesan dari orang tua juga. Mana ada orang tua yang
kemudian memberikan pesan kepada anaknya, udah kamu kuliahnya nggak usah cepet-cepet ya, 9 semester aja begitu, atau 10 semester aja, atau lebih begitu ya. Nah itu kan kasus gitu ya, itu kasus. Sekali lagi saya meyakini bahwa pesan orang tua adalah menginginkan anaknya kuliah tidak lebih dari yang sudah diformalkan 4 tahun oleh negara, gitu kan? Walaupun kalau space-nya memang ada 4 tahun sampai 7 tahun. Kalau tidak lulus di 7 tahun, ya DO, kan gitu. Adakah? Ada ya Bu Novi ya, tetap ada. Tapi upaya kami sebenarnya sudah kami lakukan untuk mampu menolong, gitu ya, agar bisa lulus 4 tahun ataupun tidak sampai DO. Nah, kenapa kok begitu? Jadi begini, kalau pesan dari Pak Rektor gitu ya, kalau pesan dari Pak Rektor itu kalau ada mahasiswa yang sudah bisa masuk gitu kan, atau maba kan ini, kalau ada mahasiswa yang sudah bisa masuk ke Universitas Muhammadiyah atau ke prodi manajemen, maka dia harus bisa diantar keluar. Kita menyambut kedatangan dia sekaligus mengantar mereka harus bisa keluar dengan benar. Artinya nggak sampai DO, gitu kan? Nah, tetapi sekali lagi yang kita harapkan adalah lulusnya yang kurang dari 8 atau maksimumly di 8 semester tadi, begitu. Maka kami merancang kurikulum kami sudah semua itu sudah terlaksana di semester 1 sampai dengan 7 dan semester 8-nya tinggal skripsi tadi begitu. Tinggal skripsi tadi dengan dorongan dan tekad yang kuat dari adik-adik mahasiswa, dorongan dari kami, maka tentu kami berharap mereka dapat lulus di pas, tidak lebih-lebih gitu, ya. Jadi ada upaya-upaya itu ada gitu ya. Mungkin Ibu Novi bisa mau menambahkan? Silakan. Tadi terkait dengan apa ya tadi Mbak? Kok saya jadi lupa? 8 supaya semester. Tidak melebihi supaya tidak melebihi 8 semester. Yeah. Baik, kalau dari sisi kurikulum sebenarnya tadi sudah disampaikan sama Bu Nurul ya Mbak Ina, bahwa yang dirancang oleh prodi manajemen terkait dengan kurikulum itu insya Allah sudah bagus. Artinya ketika teman-teman di sini mengikuti perkuliahan mulai semester 1 itu normal, ketika saya menyampaikan normal itu ya artinya tidak tertinggal mata kuliahnya, sehingga mulai semester 1 ya IPK-nya juga harus normal begitu ya. Artinya tidak ada mata kuliah yang dapat nilai D atau bahkan E, maka ketika ya dianggap seperti itu saja posisinya sampai semester 7, maka nanti bisa akan lulus di tepat waktu begitu. Jadi artinya ketika teman-teman ini biasanya nih Mbak Aina, kalau mahasiswa baru masa peralihan kan ya dari remaja ke perkuliahan. Nah, begitu dari SMA ke kuliah itu seneng-senengnya kuliah di Malang. Ketika perkuliahan mereka ya sudahlah nggak ikut kuliah, nggak masuk. Nah, padahal mata kuliah kita itu nggak seperti yang ada di SMA ya. Jadi dosennya sendiri-sendiri. Dosen itu juga punya kebijakan sendiri-sendiri. Ketika kita satu mata kuliah tertinggal, otomatis kita tidak bisa mengambil mata kuliah di semester selanjutnya dan itu akan berdampak pada kelulusan, waktu kelulusan begitu. Jadi artinya ketika teman-teman mahasiswa ini menempuh perkuliahan itu normal mulai dari semester 1 sampai semester 6 teori, sebenarnya di semester 7 itu tinggal magang, KKN dan skripsi, maka bisa di semester 7 itu bisa lulus atau maksimal di semester 8 gitu. Oke. Dan pastinya sesuai dengan slogan UMM pasti ya Ibu ya. Itu dia. Dengan slogan UMM pasti yang memastikan mahasiswa dapat lulus tepat waktu, pasti bekerja dan juga pasti mandiri. Cuman harus kedua belah pihak ya, bukan hanya kita saja. Oke, dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Helmi. Izin mau bertanya, apakah ketika kita sudah lulus ada wadah untuk mencari pekerjaan atau menjembatani antara mahasiswa dengan perusahaan? Oke, baik, langsung ya, nanti biar ditambah oleh Bu Novi. Nah, sekali lagi, jadi kami mencoba untuk menjembatani ya, dalam hal ini melakukan MOU dengan berbagai pihak begitu, bahwa ada kalanya tadi itu mulai dari yang tadi di awal ada profil ya, profil lulusan. Nah, itu ada yang
mereka memang menginginkan menjadi entrepreneur. Dan penting itu menurut saya. Penting. Kenapa kok penting? Karena salah satu ciri khas dari negara maju itu adalah entrepreneurnya tidak kurang 4% di sebuah negara. Nah, kalau mahasiswa di jumlah di Indonesia berapa? Kan nggak sampai sekian persen gitu kan, baru sangat sedikit gitu ya. Nah, artinya yang saya maksudkan dari jumlah total mahasiswa tadi, kemudian kalau diambil di entrepreneur saja pasti kurang dari 2%. Nah, artinya kalau kita menyiapkan diri mau menjadi negara maju, maka memang entrepreneur itu menjadi pilihan. Nah, diantaranya maka kami menyiapkan itu, gitu ya. Saya ingin mengulang yang tadi begitu. Namun tidak selamanya mahasiswa juga atau cita-cita mahasiswa itu juga hanya menjadi tidak selamanya cita-cita mahasiswa itu menjadi entrepreneur kan gitu. Karena memang kan baru akhir-akhir ini ya kalau menurut saya cita-cita itu menjadi entrepreneur. Misal kalau saya dulu kuliah, maka cita-citanya apa? Menjadi pegawai di mana. Nah, kayak gitu. Itu sangat berbeda dengan anak-anak zaman sekarang, milenial, generasi Z, generasi Y begitu, generasi Z ya. Itu sangat berbeda begitu. Zaman sekarang banyak yang menginginkan entrepreneur tadi begitu, dan itu adalah ciri khas dari negara maju. Nah, kemudian tidak selamanya mereka juga menginginkan menjadi entrepreneur, maka kami juga menyiapkan untuk mereka menjadi, katakanlah kalau itu adalah peneliti junior gitu ya, atau peneliti tepatnya, atau akademisian juga dia harus bersiap untuk itu. Maka wajib tempuh yang namanya skripsi kan gitu, karena itu berarti dia sudah melatih penelitian dan sebagainya gitu ya, termasuk di dalam penerbitan jurnal ataupun penerbitan karya-karya ilmiah yang lainnya, dan itu sekarang menjadi tuntutan dan ada di dalam kurikulum kami begitu nggih Bu Novi ya dan Mbak Aina begitu. Nah, sekarang pertanyaannya tadi begitu ya, bahwa apakah mahasiswa disiapkan gitu kan untuk mencari pekerjaan atau menjembatani? Jawabannya tentu ya juga gitu. Kenapa kok saya katakan iya? Ya, kan tadi kami sudah mempunyai kelas khusus gitu kan. Kelas khususnya apa? Kelas khususnya adalah Center of Excellence. Nah, bagaimana tidak kami menjembatani, wong mereka itu kuliahnya yang ngajar itu adalah para praktisi begitu. Praktisi mereka dari perusahaan, mereka bahkan diajar oleh direktur, dan sebagainya begitu ya. Mereka kadang-kadang Center of Excellence itu kadang-kadang kuliahnya ya di kampus, tetapi juga sesekali kuliahnya di perusahaan, dan itu luar biasa kalau menurut saya begitu. Jadi seolah-olah kuliah dan magang itu sudah menjadi satu. Nah, yang sekarang, yang saat ini, kemarin itu sudah berlalu ya untuk COE yang kuliahnya ya, mata kuliahnya itu pun sudah bisa dilakukan di perusahaan. Nah, yang sekarang justru kami melakukan pemagangannya. Gitu. Nah, untuk pemagangannya kami juga sudah menyiapkan, bahkan kami sudah langsung menghubungi pihak perusahaan ya, Bu Novi ya, karena memang gerak cepatnya kan ya dengan Bu Novi, dengan Pak Iqbal Robi yang sekarang nggak hadir nih Pak Iqbal, doakan Pak Iqbal cepat sembuh ya. Amin. Begitu. Kemudian juga dengan tim COE gitu ya Bu Novi ya, kami minta kepada tim COE bahwa kalau mahasiswa kami magang di sana, maka kami memastikan bahwa magang mereka bukan untuk ngeriwui. Nah, itu yang paling menjadi poin pentingnya di situ. Mahasiswa kami tidak untuk ngeriwui, dan kami sudah menyiapkan mereka karena kami sudah menyiapkan mereka ya di perkuliahan yang kemarin gitu ya, di semester sebelumnya, dan selanjutnya karena tidak ngeriwui artinya apa? Pasti perusahaan terbantu kan. Nah, kalau perusahaan terbantu, maka harapannya adalah monggo kalau mau pakai mahasiswa kami. Nah, seperti itu. Dan sudah dipesan ya Bu Novi ya. Sudah dipesan oleh beberapa perusahaan untuk langsung diambil menjadi biar bisa langsung ya Bu ya di sini. Ya boleh, memang tujuan dari kelas COE adalah seperti itu gitu. Itu yang kelas khusus COE. Demikian pula dengan yang
yang non COE yang memang mereka juga melakukan pemagangan gitu. Cuman bedanya kalau kelas COE minimal ya, ada magang minimalnya. Magang minimalnya adalah 4 semester, tapi perusahaan sudah minta ada yang 6 bulan, ada yang setelah itu masih bisa ya, karena kami kalau butuh terus gimana? Ya kami siapkan, insya Allah kami siapkan. Nah seperti itu gitu ya. Tetapi untuk yang non COE tadi, maka magangnya masih kita harus melakukan negosiasi lebih lanjut, dalam arti ya memang karena memang bukan kelas khusus gitu ya gitu. Oke, mungkin Ibu Novi. Oke, baik. Mungkin tadi Ibu Nurul menjelaskan tentang COE ya Mbak ya. Mungkin teman-teman Camaba masih belum punya gambaran apa sih COE gitu ya, meskipun tadi sudah diberikan video gitu ya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit tentang COE itu. Jadi begini, teman-teman itu nanti ketika kuliah mulai semester 1 sampai semester 5 itu tetap mengikuti perkuliahan reguler, perkuliahan pada umumnya. Namun di semester 6 ini akan masuk kelas yang namanya Center of Excellence. Tentunya untuk masuk di kelas Center of Excellence ini juga ada beberapa filterisasi Mbak Aina. Artinya mereka yang ngetes mereka itu adalah DUDI, gitu ya Bu ya. Jadi DUDI ada ini interviewnya. siapa? Praktisi. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, adakah yang menjembatani? Kita bekerja sama langsung dengan beberapa dunia usaha, dunia industri. Mereka yang akan ngetes mahasiswa, kebetulan kita nyoba kemarin ada 200 mahasiswa. 219. Iya, 219 mahasiswa yang terdaftar di kelas Center of Excellence itu. Ternyata yang lolos seleksi itu hanya sekitar 59. Ya. 59 mahasiswa di 2 Center of Excellence itu tadi. Nah, di semester 6 mereka akan kuliah full bersama dengan dunia usaha, dunia industri. Kita prodi hanya menyediakan administrasi, mata kuliah yang mengajar adalah dunia usaha, dunia industri. Kemudian kurikulumnya juga hasil diskusi antara program studi dengan dunia usaha, dunia industri. Nah, semester 7 mereka akan full melakukan yang namanya permagangan tadi yang disinggung oleh Bu Nurul. Iya. Nah, di semester 7 nanti ketika mereka magang, di saat inilah mereka bisa nyusun yang namanya scriptpreneur, Mbak. Jadi yang tanpa skripsi tadi, begitu ya. Jadi kelas Center of Excellence ini luar biasa sekali karena mereka bisa lulus dengan jalur scriptpreneur. Nah, itu sehingga kalaupun DUDI itu tadi ketika mereka magang, kemudian perusahaan itu menginginkan, oh ternyata mahasiswa ini bagus, bolehkah kita rekrut? Silahkan, kita akan memberikan pintu itu untuk perusahaan karena mereka yang tahu bagaimana ketika diajar dan bagaimana mereka magang di perusahaan. Begitu Mbak Aina. Jadi sekali. artinya kita bisa memberikan ruang ya kepada mahasiswa. Gitu. Oke, mungkin bisa dipahami untuk yang bertanya dan juga teman-teman Camaba lain. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan yang masuk lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nurul dan juga Ibu Novi atas pengenalan dan juga penjelasan terkait program studi manajemen pada siang hari ini kepada teman-teman Camaba. Oke. Baik teman-teman, setelah kita dengarkan bersama penjelasan tadi, tetap stay tune karena setelah ini kita akan dengarkan bersama penjelasan terkait tracking minat bakat yang akan disampaikan oleh teman-teman dari HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang menyiapkan mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri menjadi
Baik, saya persilakan kepada Ibu Nurul dan juga Ibu Novi untuk dapat menyampaikan closing statement kepada teman-teman Camaba. Baik, terima kasih. Saya dulu, Bu Novi. Baik. Nah, jadi para Camaba, anak-anakku sekalian, karena Anda yang sudah terdaftar, jadi sudah saya anggap menjadi anak-anak kami, begitu. Nah, saya meyakini bahwa pilihan Anda untuk Prodi Manajemen UMM tidak salah. Pilihan Anda untuk Prodi Manajemen adalah luar biasa karena memang kami mengelola dengan sebaik-baiknya. Dan kami tunggu Anda untuk datang ke kampus secara langsung ya, luring, dan nanti kita bersama-sama untuk meraih prestasi ya, dan selanjutnya kami akan mengantar Anda untuk menjadi orang yang insya Allah benar, bermanfaat bagi keluarga, bagi negara, dan bagi dunia. Saya kira kok itu dari saya. Terima kasih Mbak Aina ya. Mungkin dari Ibu Nurul, Ibu Novi. Oke, baik, terima kasih Mbak Aina. Terima kasih kepada adik-adik calon mahasiswa baru program studi manajemen. Tentunya selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar program studi manajemen. Sesuai dengan yang tadi sudah kita sampaikan di program studi manajemen terkait dengan program dan lain sebagainya, insya Allah kita akan melangkah bersama-sama, dan izinkan kami pengelola program studi manajemen tentunya sesuai dengan titah Bu Nurul tadi ya, kita menerima mahasiswa dengan jalur yang benar, maka kita akan membantu mahasiswa, mengantarkan mahasiswa melalui pintu yang juga benar. Pintu apa? Yaitu pintu kelulusan menjadi seorang sarjana manajemen. Kelulusan dan kesuksesan. Betul, kelulusan dan kesuksesan di Prodi Manajemen begitu. Selamat bergabung dan kami tunggu di program studi manajemen untuk nanti kuliah perdana. Ya Mbak Aina ya. Baik begitu. Terima kasih Mbak Aina. Baik, terima kasih atas kehadirannya Ibu Nurul dan juga Ibu Novi untuk menjelaskan dan juga mengenalkan terkait program studi manajemen. Dan juga teman-teman, sebelum kita mendengarkan penjelasan dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi, kita saksikan bersama video profil program studi manajemen. Meeting akan dimulai 5 menit lagi. Semua berawal dari sini. Sebuah program studi yang membawa kami hingga titik ini. Perkenalkan, ini prodiku, Prodi Manajemen Jas Merah Kampus Putih. 36 tahun sudah, program studi ini berkontribusi dalam melahirkan banyak talenta penggerak perubahan. Praktik, wawasan dengan nilai-nilai Islam, disinilah kami dapatkan. Unity University. Ya, itu sebutan yang cocok untuk kampus ini. Tidak hanya keberagaman yang melekat pada benak ini, namun juga ingatan jelas tentang dinamika akademik yang memberikan perubahan besar bagi kami. Demi menunjang produktivitas akademik, program studi manajemen menyediakan berbagai sarana penunjang loh. Ruangan ini merupakan layanan tata usaha program studi manajemen. Apapun kebutuhan kalian, jangan segan dan jangan malu untuk bertanya ke kakak-kakak ini. Selanjutnya, kenalin nih ruang jurnal Prodi Manajemen. Buat kalian para mahasiswa yang penasaran banget tentang skripsi, bisa banget langsung datang ke sini. Di sini banyak banget kumpulan skripsi dari kakak tingkat kalian yang bisa banget tuh dijadiin referensi buat kalian. Yang satu ini merupakan ruangan pusat pengembangan manajemen atau yang bisa kita kenal sebagai ruang PPM. Kalian kira hanya mahasiswa saja yang harus dikembangkan? Nah, tentu tidak dong. Dosen pun perlu sarana berdiskusi guna mengembangkan potensi yang dimiliki untuk kemajuan prodi ini.
Prodi manajemen juga dilengkapi dengan 3 ruang laboratorium, teman-teman. Tapi jangan bayangin ya laboratorium yang dipenuhi dengan alat ukur. Karena laboratorium kami didesain khusus menyerupai ruangan meeting loh. Sehingga mahasiswa dapat merasakan suasana rapat selayaknya seorang manajer. Last but not least, tempat terkeren banget di prodi ini yaitu Digital Room, di mana ruangan ini dilengkapi dengan sarana produksi digital yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa manajemen. Terima kasih ya Bu ya. Jadi buat kalian mahasiswa yang pengen belajar dunia digital, yuk kita kesini belajar bareng. Tentunya dengan berbagai fasilitas yang telah tersedia, semua kebutuhan mahasiswa dapat terpenuhi. Di sini, kita diajarkan untuk menjadi pemimpin yang kompeten. Dengan berbekal digital marketing, supply chain management, IHRM, financial technology, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, menjadi pemimpin yang terampil harus mampu berpikir adaptif dan solutif. Untuk memperkuat kompetensi tersebut, Prodi Manajemen memiliki program Center of Excellence di mana mahasiswa dapat melakukan internship dengan mitra dunia usaha dan dunia industri. Pada program ini, terdapat 2 fokus utama, yaitu Supply Chain Management serta Tourism and Hospitality. Dengan begitu, mahasiswa jauh lebih siap dari segi soft skill dan juga pengalaman di lapangan. Adapun beberapa mitra yang bekerja sama dengan program studi manajemen yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurul Asfiyah, MM, Kepala Program Studi Manajemen, menaruh harapan besar bagi mahasiswa. Ayo mahasiswa, mulai menata masa depan kalian. UMM telah memberikan banyak ajang bagi kalian untuk dapat mengembangkan potensi diri. Program studi manajemen berfokus menciptakan entrepreneur, profesional, dan akademisi. Selain jalur reguler, ada banyak cara yang bisa dimanfaatkan. Berbagai macam beasiswa disediakan di UMM. Dengan fasilitas yang telah tersedia, mahasiswa dapat mengoptimalkan potensinya untuk berkembang secara maksimal. Karena di UMM pasti lulus tepat waktu, pasti kerja, dan pasti mandiri. Program studi manajemen, let the future start here. Selamat datang di kampusku, Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Radela Safarosa, mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, dan ini gedung fakultas saya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang berdiri sejak tahun 1964. FEB UMM memiliki 4 jurusan, yaitu Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, dan D3 Perbankan. FEB UMM juga telah mendapatkan sertifikasi AUN-QA pada tahun 2016. Gedung FEB UMM terdapat di kampus 3 UMM dan memiliki 5 lantai. Apa aja sih yang ada di dalam gedung FEB UMM ini? Yuk kita lihat! Nah, buat teman-teman FEB nih yang mau ngurus administrasi bisa langsung datang di kantor administrasi FEB yang ada di GKB 2 lantai 1. Nah, di lantai 1 ini banyak sekali mahasiswa lalu lalang untuk masuk kelas ataupun masuk ujian.
Hayo, di sini siapa nih yang belum tahu tentang pajak? Aku sekarang lagi ada di Tax Center. Buat kalian yang pengen tahu tentang perpajakan bisa langsung ke Tax Center ya. Nah, kalian udah tahu belum tentang Bank Sentral? Di FEB ini, kalian difasilitasi adanya BI Corner. Buat kalian yang pengen tahu tentang Bank Sentral, bisa langsung ke BI Corner. Nah, sekarang aku lagi ada di LIP nih, Lembaga Informasi dan Publikasi. Buat kalian yang mau diskusi bareng dosen, bisa langsung aja datang di LIP ini ya. Setelah keliling lantai 1, kita mau naik nih ke lantai 2. Jadi, di GKB 2 bukan hanya ada tangga, tapi kita juga difasilitasi oleh lift. Baik teman-teman, kali ini kita sudah bersama dengan teman-teman dari anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen. Mungkin di sini kakak-kakaknya bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, mungkin dari kakaknya. Terima kasih untuk Mbak Aina yang telah memberikan saya tempat dan waktunya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iqmal Ramadan selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen, dan di samping kiri saya ini ada Mas Setio Fajar selaku Wakil Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen. Oke, jadi Mas Iqmal dan juga Mas Fajar. Oke, mungkin bisa dijelasin sedikit nih terkait apa sih HMPS itu dan seperti apa gitu. Untuk HMPS sendiri ya, HMPS itu kan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen. Nah, HMPS ini mewadahi skill, minat, bakat mahasiswa manajemen untuk bisa berkembang dan mengasah skillnya untuk lebih tajam lagi, Kak. Nah, jadi kami HMPS akan selalu membimbing maupun menampung teman-teman mahasiswa manajemen untuk lebih berkarya, berinovasi, dan kreatif untuk mengasah skill-skill yang berpotensi untuk menjadi lebih berkembang nantinya, seperti itu, Kak. Oke, mungkin dari Mas Fajar mau menambahkan. Kalau dari saya sih HMPS itu kayak kita dari HMPS ini kayak menampung minat-minat dari mahasiswa manajemen ini. Dari sini kita tampung apa yang mereka butuhkan. Sebenarnya kita mencari tahu juga apa sih yang dibutuhkan dari mahasiswa manajemen ini. Kita mencari tahu nanti kalau kebutuhannya ini, nanti kita bakal berusaha menjembatani atau menyediakan fasilitas. Ya, fasilitas untuk mereka bisa mengembangkan apa yang menginginkan untuk di prodi ini, sebenarnya kayak gitu. Oke, berbicara terkait organisasi ya. Kira-kira menurut kalian seberapa penting sih organisasi itu? Organisasi itu sendiri ya, kita mempunyai seperti kalau di Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen sendiri mempunyai 5 budaya, Kak. Yang pertama itu magang, profesional, kekeluargaan, diskusi, dan juga yang satunya yang satunya profesionalitas sudah. Nah, jadi di dalam kelima budaya ini akan selalu kami kembangkan. Jadi bagaimana kita mengerjakan sesuatu secara profesional dan juga magang tentunya dengan budaya-budaya yang pastinya etis lah, Kak. Dan juga baik untuk diterapkan nantinya di dalam semisal kita menjadi sebuah anggota dari ke perusahaan seseorang, menjadi HRD. Dan kita akan selalu dibina ataupun dibimbing sama kakak-kakak fungsionaris seperti itu. Kalau istilahnya itu fungsionaris itu kakak-kakak yang sudah menjadi Bilal. Bilal itu adalah calon-calon himpunan anggota baru ya, benar. Oke, mungkin dari Kak Fajar. Kalau dari saya sih seberapa penting kita mengikuti organisasi sebenarnya tergantung dari persepsi orang, tapi kalau menurut saya sih penting karena di organisasi ini kita bisa mendapatkan banyak relasi atau banyak pengalaman baru dari bagaimana kita cara kita belajar manajemen waktu, komunikasi, bagaimana cara kita menjalankan sebuah pekerjaan itu, tanggung jawab,
profesionalitas, kekeluargaan. Nah, di situ pasti kita dapat pengalaman-pengalaman baru untuk mengerjakan hal-hal baru. Di situ nanti hal itu juga bisa berpengaruh nanti kita di dunia pekerjaan. Jadi selama di dunia pekerjaan kita sudah mempunyai, kasarnya itu kita sudah mempunyai basic-basic kita dari awal. Kita sudah di perusahaan, kita sudah tidak kaget dengan kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan. Jadi kita udah tahu, oh sebenarnya ternyata sama seperti yang dulu pengalaman di organisasi, ternyata di perusahaan ini sama, tidak beda jauh. Jadi aku mempunyai bekal dulu di organisasi yang bisa aku terapkan di suatu perusahaan yang aku tempatin, kayak gitu. Oke, nah mungkin bisa dijelasin nih terkait tracking minat bakat dan juga kuliah perdana yang nanti akan diselenggarakan gitu. Nah, pastinya teman-teman nggak sabar nih untuk mengikuti kuliah perdana. Tapi jangan salah sangka dulu, kuliah perdana itu bukan hanya penyampaian materi yang membosankan. Di kuliah perdana itu Kak, itu kita mengadakan acara-acara yang tentunya have fun. Menarik ya. Sangat menarik sekali untuk maba yang nantinya ada seperti tari-tarian ataupun talk show sama orang yang telah berperan dalam semisal fashion maupun public speaking. Dan pastinya yang datang itu orang-orang penting seperti Pak Profesor Yogi. Dia sebagai pemateri yang nantinya akan mengenalkan kepada teman-teman calon mahasiswa baru bagaimana kita menempuh kuliah bagaimana kita menempuh di dunia perkuliahan seperti itu Kak. Oke, dari Kak Fajar sendiri? Aku sama sih, karena di kuliah perdana kita pasti kan namanya mahasiswa baru udah dengar kata kuliah perdana pasti kan kayak wah ini pasti kayak kurang senang atau apa. Nah di sini tuh kita emang dari namanya kuliah perdana, tapi untuk acaranya kita mencoba untuk membuat ini sesenang mungkin dan se-happy mungkin. Jadi dari maba-mabanya juga merasa kayak tidak bosan dan merasa senang gitu di acara kuliah perdana ini. Jadi mereka juga bisa dapatkan materinya juga dapat, dari sisi kesenangan atau have fun-nya juga mereka dapat. Jadi dari dua sisi itu mereka bisa dapat dua sekaligus dengan, jadi mereka tidak merasa bosan lah. Kalau dengan materi saja kan mungkin mereka merasa bosan atau apa kan. Di sini juga bisa merasakan happy juga sih. Oke, mungkin dan juga menambahkan. nanti tuh kita sebelum ada kuliah perdana kita akan mengadakan penugasan-penugasan untuk calon mahasiswa baru yang pastinya tidak menyulitkan dan tidak menyusahkan. Pastinya kita rangkai kuliah perdana ini secara have fun lah untuk maba-maba agar mereka mempunyai kesenangan tersendiri dan mempunyai first impression kepada kuliah itu menyenangkan gitu Kak. Nanti saya kasih bongkaran sedikit rahasia nanti penugasannya, seperti teman-teman calon maba ini nanti kalian mengenalkan diri sendiri, mengenalkan tempat daerahnya asal mana menggunakan bahasa daerah masing-masing seperti itu. Nanti diupload di media sosial masing-masing seperti itu Kak. Oke, kira-kira kuliah perdana ini dilaksanakan tanggal berapa sih? Oh iya, untuk kuliah perdananya itu kita diadakan tanggal 18 September 2023 pastinya. Nah, stay tune aja. Tinggal kalian, oh ya, jangan lupa teman-teman mahasiswa baru untuk masuk ke grup yang telah kami sediakan ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang nantinya akan mengarahkan teman-teman Camaba untuk bisa mengikuti kuliah perdana seperti itu. Dari Kak Fajar? Kalau dari aku tetap kita tunggu kehadiran teman-teman di tanggal 18 September untuk kuliah perdana ini. Ya, kita harap semoga acara yang kita laksanakan nantinya bisa tetap have fun dan bisa ada makna yang kalian dapat dari acara tersebut yang bisa kalian relasikan nanti di mata kuliah yang berikutnya seperti itu. Oke, mungkin teman-teman juga nggak sabar ya untuk Ya, kuliah perdana ya, di pasti. tanggal 18 September itu. Benar. Oke, mungkin terima kasih atas kehadiran dan juga kejelasannya terkait HMS dan juga tracking minat bakat serta penyampaian kuliah perdana tadi. Mungkin ada sedikit tambahan? Untuk sedikit tambahnya, teman-teman diwajibkan untuk mengisi G-form minat bakat ya. Mungkin bisa dijelaskan sama Mas Fajar untuk G-formnya sendiri. Di sini saya bakal jelasin sedikit ya. Di sini nanti teman-teman bakal dapat link tentang pengisian form kuliah perdana di Prodi 2023. Untuk isiannya, yang pertama pasti ada tentang pengisian tentang email gitu ya, email kalian lah, email kalian ditulis. Terus berikutnya ada nama lengkap sesuai KTM, nama panjang gitu kan. Terus juga ada NIM,
nama induk mahasiswa sesuai dengan yang ada di EKTN. Terus berikutnya, nah di sini kalian bakal menyebutkan tentang minat bakat kalian nih. Minat bakat kalian apa aja bisa kalian isi di G-form, entah itu karate kah, volley kah, atau nyanyi, berpidato atau apa segala macam, itu bisa ditulis di situ. Terus setelah ditulis, nah nanti kalian bisa ceritakan nih selama minat bakat kalian, mungkin minat bakat kalian contohnya seperti bernyanyi. Nah, seperti bernyanyi kalian dulu punya cerita pengalaman apa tentang bernyanyi nih? Pernah ikut lomba kah atau apalah, entah tour atau kemana, itu mungkin nanti bisa ditaruh di G-form untuk menjelaskan cerita pengalamannya. Terus juga ada pengumpulan portofolio. Nah, untuk pengumpulan portofolio ini contohnya itu seperti misal bernyanyi. Bernyanyi itu misal kalian mengikuti sebuah lomba. Nah, di pengumpulan portofolio ini kalian bisa mengirimkan sertifikat atau penghargaan yang pernah kalian capai waktu itu pas bernyanyi, misal juara 1 atau apa. Nah, di situ nanti kalian bisa lampirkan sertifikat kalian di pengumpulan portofolio seperti itu. Terus berikutnya juga, nah di sini itu ada tentang pengisian, sebutkan organisasi yang pernah kamu ikuti dan sebutkan bidang apa. Contoh di SMP atau di SMA dulu, kayak kalau di SMP SMA kan kayak OSIS gitu. Mungkin kalian dulu pas OSIS pernah ikut organisasi itu, kalian berada di bidang apa, nanti di situ bisa kalian jelasin. Terus dari situ juga ada ngejelasin tentang apa sih yang membuat kalian tertarik ikut organisasi gitu, entah bisa mungkin menambah relasi kah, atau menambah pengalaman, menambah teman atau yang lainnya, nanti itu bisa kalian isi di situ. Terus mungkin piagam penghargaan, mungkin selama kalian mengikuti organisasi kalian bisa mewakilkan organisasi kalian mengikuti sebuah talk show atau apa, dapat penghargaan. Nah, di situ nanti ada link pengumpulan piagam penghargaan, di situ kalian bisa mengirimkan beberapa piagam penghargaan atau sertifikat yang pernah kalian capai untuk mewakili organisasi, bisa kalian cantumkan di situ. Terus ya udah itu aja sih yang. Oke. Jadi itu tadi ketentuan untuk pengisian Google Form ya buat teman-teman Camaba program studi manajemen ini. Oke, mungkin sudah cukup. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada pembicara dan juga peserta yang telah bergabung dengan kami pada hari ini, dan kami berharap acara ini telah memberikan wawasan yang berharga tentang program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Malang. Sampai jumpa lagi di kuliah perdana pada tanggal 18 September 2023. Saya Aina Salsabila mohon pamit undur diri. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meeting akan dimulai 5 menit lagi. Semua berawal dari sini. Sebuah program studi yang membawa kami hingga titik ini. Perkenalkan, ini prodiku, Prodi Manajemen Jas Merah Kampus Putih. 36 tahun sudah, program studi ini berkontribusi dalam melahirkan banyak talenta penggerak perubahan. Praktik, wawasan dengan nilai-nilai Islam, disinilah kami dapatkan. Unity in Diversity. Ya, itu sebutan yang cocok untuk kampus ini. Tidak hanya keberagaman yang melekat pada benak ini, namun juga ingatan jelas tentang dinamika akademik yang memberikan perubahan besar bagi kami. Demi menunjang produktivitas akademik, program studi manajemen menyediakan berbagai sarana penunjang loh. Ruangan ini merupakan layanan tata usaha program studi manajemen. Apapun kebutuhan kalian, jangan segan dan jangan malu untuk bertanya ke kakak-kakak ini. Selanjutnya, kenalin nih tuh jurnal Prodi Manajemen. Buat kalian para mahasiswa yang penasaran banget tentang skripsi, bisa banget langsung datang ke sini. Di sini banyak banget kumpulan skripsi dari kakak tingkat kalian yang bisa banget tuh dijadiin referensi buat kalian.
Yang satu ini merupakan ruangan pusat pengembangan manajemen atau yang bisa kita kenal sebagai ruang PPM. Kalian kira hanya mahasiswa saja yang harus dikembangkan? Nah, tentu tidak dong. Dosen pun perlu sarana berdiskusi guna mengembangkan potensi yang dimiliki untuk kemajuan prodi ini. Prodi manajemen juga dilengkapi dengan 3 ruang laboratorium, teman-teman. Tapi jangan bayangin ya laboratorium yang dipenuhi dengan alat ukur. Karena laboratorium kami didesain khusus menyerupai ruangan meeting loh. Sehingga mahasiswa dapat merasakan suasana rapat selayaknya seorang manajer. Last but not least, tempat terkeren banget di prodi ini yaitu Digital Room, di mana ruangan ini dilengkapi dengan sarana produksi digital yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa manajemen. Terima kasih ya Bu ya. Jadi buat kalian mahasiswa yang pengen belajar dunia digital, yuk kita kesini belajar bareng. Tentunya dengan berbagai fasilitas yang telah tersedia, semua kebutuhan mahasiswa dapat terpenuhi. Di sini, kita diajarkan untuk menjadi pemimpin yang kompeten. Dengan berbekal digital marketing, supply chain management, IHRM, financial technology, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, menjadi pemimpin yang terampil harus mampu berpikir adaptif dan solutif. Untuk memperkuat kompetensi tersebut, Prodi Manajemen memiliki program Center of Excellence di mana mahasiswa dapat melakukan internship dengan mitra dunia usaha dan dunia industri. Pada program ini, terdapat 2 fokus utama, yaitu Supply Chain Management serta Tourism and Hospitality. Dengan begitu, mahasiswa jauh lebih siap dari segi soft skill dan juga pengalaman di lapangan. Adapun beberapa mitra yang bekerja sama dengan program studi manajemen yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurul Asfiyah, MM, Kepala Program Studi Manajemen, menaruh harapan besar bagi mahasiswa. Ayo mahasiswa, mulai menata masa depan kalian. UMM telah memberikan banyak ajang bagi kalian untuk dapat mengembangkan potensi diri. Program studi manajemen berfokus menciptakan entrepreneur, profesional, dan akademisi. Selain jalur reguler, ada banyak cara yang bisa dimanfaatkan. Berbagai macam beasiswa disediakan di UMM. Dengan fasilitas yang telah tersedia, mahasiswa dapat mengoptimalkan potensinya untuk berkembang secara maksimal. Karena di UMM pasti lulus tepat waktu, pasti kerja, dan pasti mandiri. Program studi manajemen, let the future start here.